Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri, NIM T 2015 14 18. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian instrumen penelitian. Eh, Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga alat dipergunakan untuk mengukur suatu objek tertentu atau mengumpulkan data mengenai tentang suatu variabel. Eh, Instrumen dikatakan baik bila instrumen tersebut valid dan reliable, baik validasi isi, konstruk, validasi empirik, reliabilitas konsistensi tanggapan, maupun reliabilitas konsistensi gabungan. Di sini ahli lain berpendapat bahwa instrumen itu merupakan suatu hal yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau pengumpulan data mengenai suatu variabel. Instrumen dapat bentuk suatu tes dan juga dapat berbentuk suatu non-tes. Masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian, jika data yang diperoleh tidak valid, maka keputusan yang diambil akan tidak tepat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arzi, NIM T 2018 1438. Di sini saya akan menjelaskan pengumpulan data, yaitu yang metode observasi. Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap kenyataan yang akan diselidiki. Metode observasi biasanya diartikan yaitu pengamatan. Pengamatan itu yaitu kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek yang menggunakan seluruh alat indera, yaitu alat indera itu seperti mata, telinga, dan lain-lain. Dalam metode observasi ada tujuan metode observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan, dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Metode observasi ini ada dua, observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Observasi partisipan ini yaitu orangnya itu sebagai pengamat dan juga yang diamati. Kalau observasi non-partisipan, orang itu cuma mengamati saja. Yaitu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Amalia Sufufia, NIM T 2018 1448. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik wawancara. Teknik wawancara adalah salah satu teknik yang digunakan peneliti untuk menggali informasi yang peneliti inginkan. Wawancara sendiri adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang digunakan untuk menggali informasi atau bertujuan untuk menanyakan persoalan-persoalan yang ingin diketahui oleh pewawancara. Biasanya pewawancara sudah menyediakan butir-butir pertanyaan, di mana butir-butir pertanyaan ini sudah disiapkan jauh-jauh hari. Apa fungsi dari butir-butir pertanyaan ini? Fungsinya yakni agar wawancara tetap terfokus terhadap tujuan utama melakukan wawancara ini. Jadi ketika melakukan wawancara, kita harus sudah menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita gali atau kita tanyakan terhadap narasumber. Hal ini agar apa yang kita tanyakan, apa yang dijawab narasumber itu tetap terkontrol dan terfokus, sehingga informasi yang kita dapatkan itu juga banyak dan tidak melebar kemana-mana.
Selain itu, wawancara juga dipengaruhi sejauh mana narasumber menangkap pertanyaan yang kita ajukan. Jadi apabila narasumber benar-benar menangkap secara maksimal, maka jawaban yang akan diberikan pun juga maksimal. Tapi apabila menangkapnya hanya tidak terlalu paham gitu, pasti jawaban dari narasumber juga akan membingungkan. Jadi perlu adanya kerjasama juga antara wawancara ini dan narasumber, di mana pewawancara ini juga dapat mengajukan pertanyaannya secara detail yang mudah dipahami oleh narasumber, sehingga narasumber dapat menangkap dan menjawabnya dengan mudah juga. Mungkin itu sekian pengertian dari teknik wawancara atau wawancara itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Anissa, NIM T 2018-14-37. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam wawancara. Nah, yang pertama, kita harus memperhatikan penampilan kita. Sebisa mungkin kita tuh berpenampilan rapi. Dan pakaian yang kita kenakan itu sopan dan bersih. Lalu setelah itu baru kita memperkenalkan diri kepada responden. Untuk yang kedua ialah yang harus diperhatikan yakni cara bertanya. Cara bertanya ini sebisa mungkin sesuai dengan kuesioner ataupun pertanyaan yang telah kita sediakan sebelumnya. Kita juga bisa menggunakan komunikasi nonverbal seperti halnya menganggukkan kepala. Nah, yang selanjutnya ialah cara mencatat. Jadi, untuk mencatat jawaban responden itu diperlukan beberapa persyaratan. Yang pertama, ialah tulislah jawaban responden setelah pertanyaan dijawab. Yang kedua ialah tulislah jawaban selengkap-lengkapnya. Yang ketiga, bila menggunakan teknik probing, tulislah pertanyaan yang akan digunakan untuk probing dan tandai pada kuesioner. Untuk yang terakhir ialah jika pertanyaan itu tidak perlu ataupun tidak sesuai, maka seharusnya dicoret ataupun diberi tanda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Saadiyah, NIM T 2018-1439 dari kelompok 3 akan menerangkan tentang salah satu instrumen di dalam penelitian, yaitu yang saya akan terangkan di sini yaitu tentang dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen di sini digunakan untuk memperkuat data yang telah diperoleh oleh sang peneliti di dalam suatu penelitiannya, hasil dari observasi, angket ataupun wawancara yang telah dilakukan oleh sang peneliti. Data yang diperoleh dari dokumentasi bisa berupa foto-foto, rekaman video yang memberikan suatu gambaran tentang proses penelitian secara menyeluruh. Biasanya ketika kita sebagai calon guru, misalkan ketika melakukan sebuah penelitian di sekolah, kita mengajar di suatu sekolah dengan menerapkan suatu metode tertentu. Nah, ketika dalam proses penelitian tersebut kita dalam proses penelitiannya itu kita merekam ataupun mengambil gambar, itu namanya dokumentasi. Apa sih gunanya dokumentasi di dalam suatu penelitian? Yaitu untuk memperkuat data yang kita peroleh. Begitu saja dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini Iza Khairutunisa, NIM T 2018-1425. Saya di sini akan menjelaskan pengertian tentang teknik angket. Angket di sini adalah alat pengumpul data untuk kepentingan penelitian. Angket di sini dapat digunakan dengan mengedarkan formulir-formulir yang berisi tentang beberapa pertanyaan kepada beberapa subjek ataupun responden untuk mendapat tanggapan secara tertulis. Sebelum angket itu tersusun, alangkah lebih baiknya melalui prosedur berikut. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan angket. Terus selanjutnya mengidentifikasi variabel sasaran angket. Kemudian yaitu menjabarkan variabel menjadi subvariabel, menjadi spesifik dan tunggal.
Lalu yang terakhir yaitu menentukan jenis data sekaligus menentukan teknik analisisnya. Nah, angket di sini memberikan gambaran dari jawaban yang diberikan responden, baik yang anonim tanpa nama maupun yang bernama. Nah, angket di sini juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, suka ditelusuri apabila ada kekurangan pengisian yang disebabkan responden kurang memahami maksud item atau pertanyaan dalam angket tersebut. Lalu yang kedua, yang terakhir yaitu tidak mungkin mengadakan analisis lebih lanjut apabila peneliti ingin memecahkan kelompok berdasarkan karakteristik yang diperlukan. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi perlu tidaknya angket diberi nama, yaitu pertama, tingkat kematangan responden, yang kedua yaitu subjektivitas item menyebabkan responden enggan memberikan jawaban. Kemudian yang ketiga yaitu kemungkinan banyaknya pertanyaan dalam angket, dan yang terakhir yaitu prosedur ataupun teknik yang akan diambil pada waktu menganalisis data. Jika untuk memperoleh angket dengan hasil yang mantap, hasil yang bagus, dilakukan proses uji coba. Dalam proses uji coba di sini, responden diberikan kesempatan untuk memberikan saran-saran perbaikan bagi angket yang akan diedarkan. Sewaktu situasi uji coba dilaksanakan harus sama dengan situasi kapan penelitian yang sesungguhnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nani Febrianti, NIM T2018-1435. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan 4 cara pemakaian angket yang dapat dilakukan oleh penelitian yang sesungguhnya. Yang pertama, angket digunakan dalam wawancara tatap muka dengan responden. Yang kedua, angket diisi sendiri oleh responden. Yang ketiga, angket dapat dilakukan dengan wawancara melalui telepon. Yang keempat, angket diposkan dan dikembalikan oleh responden. Angket memiliki kelemahan dan kelebihan. Untuk mengatasi kelemahan ini, peneliti harus meyakinkan responden bahwa bantuannya sangat diperlukan. Peneliti sebaiknya mengirim surat kepada responden yang isinya seolah-olah yakin bahwa angketnya akan diisi, tetapi belum mempunyai waktu. Berdasarkan jenis penyusunan pertanyaannya, angket dibagi menjadi 2. Yang pertama, angket tipe isian. Semua persoalan yang diajukan kepada responden dalam bentuk pertanyaan, permintaan, komentar terhadap suatu kejadian atau keadaan. Yang kedua yaitu angket tipe pilihan. Angket tipe pilihan ini meminta responden untuk memilih jawaban dari setiap item pertanyaan, baik yang berbentuk multiple choice maupun forced choice dalam bentuk iya, tidak, setuju, tidak setuju, atau boleh, tidak boleh. Bentuk angket pilihan ganda disenangi oleh responden karena waktu pengisian cukup singkat dan tidak banyak memerlukan pemikiran. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.